Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Syafira dari kelas PKOC Angkatan 2024 dengan NIM 240603300130. Di sini, saya akan menjelaskan terkait salah satu materi dari mata kuliah Analisis Kinerja Mental dan Nilai Karakter. Materi yang akan saya jelaskan yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Problem solving itu sendiri adalah kemampuan untuk dapat mendefinisikan, menganalisis, dan juga mencari solusi yang paling efektif dalam menghadapi suatu masalah. Masalah itu ada beragam, bisa dari masalah yang paling kecil sampai masalah yang paling besar. Masalah sendiri ataupun masalah dari sebuah tim. Nah, untuk dapat memecahkan suatu masalah, ada beberapa tahapan penting yang harus kita capai. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu identifikasi masalah. Di tahap ini, kita harus tahu apa sebenarnya akar masalah yang terjadi. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu analisis penyebab. Kalau kita udah tahu akar masalah dari sebuah masalah yang akan kita selesaikan itu apa, kita selanjutnya harus tahu alasan masalah itu bisa terjadi itu karena apa. Kemudian, jika kita sudah mengetahui apa akar masalahnya dan juga alasan terjadinya itu karena apa, kita lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu pencarian solusi. Nah, di tahapan ini kita bisa memilih beberapa solusi dari masalah yang relevan gitu. Kalau kita udah punya beberapa opsi solusi, kita lanjut ke tahapan yang keempat, yaitu evaluasi pemilihan solusi. Nah, di sini dari beberapa opsi solusi yang udah kita pilih tadi, kita pilih lagi mana solusi yang paling efektif dan juga relevan. Kalau kita udah nemu satu solusi yang menurut kita paling efektif dan relevan, kita langsung bisa implementasikan solusi tersebut ke masalah yang sedang kita hadapi. Nah, selanjutnya atau yang terakhir yaitu tahapan evaluasi hasil. Karena tadi kita udah tahu akar masalahnya apa, udah tahu alasan masalah itu terjadi karena apa, dan udah milih beberapa opsi solusi yang dilanjut dengan pemilihan solusi yang paling relevan dan efektif terus kita udah implementasiin solusinya itu ke masalah yang kita hadapi, kita bisa evaluasi hasil dari solusi yang udah kita pilih tadi. Solusinya ini tuh bekerja atau enggak, solusinya ini efektif atau enggak, relevan atau enggak. Nah, kalau kita udah tahu hasilnya nih, kita bisa evaluasi dengan mudah. Kalau misalkan solusinya berhasil, berarti kita sudah cukup baik dalam mengetahui apa sebenarnya masalah yang terjadi dan solusi yang harus diambil. Tapi kalau misalkan belum berhasil, bisa diulangi lagi dari tahapan evaluasi pemilihan solusi. Nah, mungkin contohnya di dunia atlet, contohnya masalahnya itu ada atlet yang dia itu belum bisa gerakan Uramawashigiri. Nah, kita cari dulu alasannya. Kenapa sih atlet ini nggak bisa Uramawashi? Oh, ternyata dia itu keberatan, kakinya itu berat. Jadi dia waktu kakinya naik, dia tuh belum bisa maksimal dan belum bisa benar gerakannya. Makanya kita harus cari beberapa opsi solusi. Mungkin bisa dari penguatan, pembebanan, ataupun drill gerakan. Nah, dari 3 opsi ini kita pilih salah satu yang paling efektif dan relevan. Misal kita ambil yang bagian penguatan. Terus
Terus kita implementasikan penguatan ini ke masalah yang si atlet ini nggak bisa gerakan uramawasi. Terus habis itu kan kita udah implementasiin nih, si atletnya ini kita suruh penguatan, kita kasih program strength buat biar dia bisa ngelakuin gerakan uramawasi. Terus selanjutnya kita analisis hasilnya. Ternyata dari hasil itu berhasil. Si atlet ini setelah dikasih program strength, dia kakinya bisa lebih enteng, bisa lebih ringan, dan bisa melakukan gerakan uramawasi carry dengan benar. Nah, mungkin cukup sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait salah satu materi dari mata kuliah analisis kinerja mental dan nilai karakter. Maaf jika terdapat banyak salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.